Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Teman-teman yang bekerja di bidang perencanaan pembangunan daerah pasti sudah nggak asing dengan SIPD Kemendagri. SIPD Kemendagri yang biasa kita akses melalui sipd.kemendagri.go.id atau teman-teman kami biasa nyebutnya SIPD merah karena SIPD Kemendagri itu ada dua, yang berwarna merah untuk perencanaan dan warna biru untuk penatausahaan keuangan. Nah, SIPD yang merah ini bertransformasi menjadi SIPD RI yang bisa kita akses melalui sipd-ri.kemendagri.go.id. Nah, SIPD RI ini memang baru launching sekitar akhir tahun 2022 kemarin. Jadi kita sama-sama belajar gimana caranya mengoperasikan SIPD RI ini. Tapi selama beberapa hari ini kami mencoba memakai SIPD RI, sepertinya proses bisnisnya tidak terlalu berbeda dengan SIPD Kemendagri yang dulu. Jadi teman-teman pasti akan sedikit familiar, pastinya nggak terlalu asing banget ketika menggunakan SIPD RI ini. Dan selama beberapa hari ini saya pakai, alhamdulillah SPDR ini lebih stabil teman-teman. Jadi nggak ada drama lagi server error atau lemot berkepanjangan di saat siang hari. Kita berdoa bersama aja biar SPDR ini stabil seterusnya, bukan hanya dalam waktu dekat ini. Nah, kali ini kami mau mencoba sharing gimana caranya untuk menginputkan range dan Renstra melalui SIPD RI ini. Stay tune ya teman-teman. Untuk memulai menggunakan SIPD RI, kita akses dulu alamatnya di sipd-ri.kemendagri.go.id. Nah, tampilan awalnya seperti ini teman-teman. Karena kita akan mulai menginput range perangkat daerah, artinya kita akan membuat subkegiatan dulu di range-nya. Jadi kita perlu login menggunakan user kepala OPD atau user eselon 3. Kita masuk melalui menu sistem informasi pembangunan daerah, kemudian diklik perencanaan pembangunan daerah, kemudian pilih lagi yang perencanaan pembangunan daerah. Nah, kita pilih provinsi, kemudian kabupaten atau kotanya, lalu kita masukkan NIP kepala OPD eselon 2 atau NIP eselon 3-nya. Kemudian jangan lupa masukkan passwordnya. Password defaultnya diinformasikan melalui Bapeda masing-masing kabupaten kota. Dan pengalaman kami sih password defaultnya ini berbeda dengan SIPD Kemendagri yang lama. Jadi ini password defaultnya baru. Lalu klik login. Masukkan kode verifikasinya. Kemudian klik cek. Nah, lalu kita pilih tahun. Kemudian masuk. Nah, tampilan awal SIPD RI-nya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak jauh beda kan dengan SIPD yang merah. Cuman bedanya di sini kalau SIPD merah kan ketika kita masuk, kita milih dulu mau tahapan RKPD, RPJMD, atau Renstra gitu. Kalau di sini semua menunya tampil di sisi kiri, teman-teman. Jadi mulai RPJMD, RPD, Renstra, RKPD, itu jadi satu di sini. Teman-teman jangan lupa untuk mengganti password defaultnya tadi dengan password teman-teman sendiri. Caranya klik lambang daerah di kanan atas, kemudian klik profil saya, setelah itu ganti password. Nah, silahkan diganti passwordnya biar akun teman-teman tidak disalahgunakan oleh orang lain. Oke, kita lanjut ya. Untuk menginputkan range perangkat daerah, kita pilih menu RKPD, kemudian klik menu range. Maka akan muncul halaman range perangkat daerah seperti ini, teman-teman. Di sini kita bisa menambahkan subkegiatan baru. Caranya dengan klik tombol tambah kegiatan,
Nah, kemudian kita isikan kolomnya. Kita pilih prioritas pembangunan provinsi, kemudian prioritas pembangunan kabupaten, lalu kita pilih subkegiatan yang akan kita tambahkan. Untuk label subkegiatan, boleh diisi, boleh tidak. Jadi, dia bisa diisi manual, bisa juga menambahkan tag belanja yang sudah disetting oleh admin. Lalu kita pilih sumber dana. Jadi, di SIPDRI ini, kita harus memilih sumber dananya terlebih dahulu sebelum kita menginputkan anggaran. Jadi, kalau yang dulu kan kita nggak perlu, kita boleh tidak memilih sumber dana ya. Kalau saat ini, kita harus memilih sumber dana karena kolom anggaran subkegiatan itu tidak bisa diisi manual. Jadi, diisinya lewat kolom sumber dana ini. Kalau misalnya ada lebih dari satu sumber dana, kita klik tambah sumber dana, kemudian kita pilih sumber dana yang berbeda. Misalnya ini DBHCHT ya, hasil cukai. Selanjutnya, kita inputkan pagu sumber dana yang kedua. Maka nanti pagu dua sumber dana itu akan terjumlah di anggaran subkegiatan. Lalu, jangan lupa dipilih lokasi kegiatannya. Kemudian, lokasi kegiatan ini bisa lebih dari satu, teman-teman. Kemudian kita pilih waktu pelaksanaannya. Kita isikan anggaran N+1, rencana anggaran N+1. Lalu kita isikan targetnya. Jadi saat ini SIPDRI ini kita tidak perlu menginputkan lagi indikator subkegiatan karena indikator subkegiatan akan otomatis muncul sesuai dengan Kepmen 0505889. Jadi kita sudah tidak bisa mengubah ataupun menambah indikator subkegiatan yang ada, teman-teman. Kalau sudah, dicek lagi jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian kita klik simpan. Nah, subkegiatan yang sudah kita inputkan akan muncul di halaman ini, teman-teman. Untuk melihat dan mengubah subkegiatan yang sudah kita input, kita menggunakan menu paling kiri warna ungu, ada menu lihat, ubah, dan set operator. Nah, kalau kita lihat subkegiatan, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita hanya melihat saja. Nanti kalau kita mau ubah, kita pakai kita pilih menu ubah subkegiatan tadi. Ya, kalau untuk menginputkan range perangkat daerah sudah selesai. Step-stepnya sudah selesai seperti itu. Selanjutnya kita bisa sekalian mengeset operator lewat menu paling kiri tadi, kemudian klik set operator. Tapi sepertinya ketika saya membuat tutorial ini, set operator itu belum berfungsi, teman-teman. Jadi belum bisa. Cuman sepertinya menunya nggak berubah. Nah, ketika saya membuat tutorial ini juga jumlah pagu kegiatan yang sudah kita input itu belum muncul jumlahnya. Yang pagu di kiri atas itu adalah batasan pagu yang diset oleh Bapeda. Kalau jumlah pagu yang kita input sendiri itu belum muncul. Nah, jadi nanti semoga segera diperbaiki sistemnya biar kita lebih nyaman. Nah, kalau kita mau cetak data, kita klik cetak laporan, kemudian pilih cetak laporan rinja. Nanti akan otomatis terdownload PDF-nya, jadi bentuknya PDF. Kemudian kita save. Cetak laporannya hasilnya seperti ini. Dia juga belum bisa narik data, jadi semoga nanti bisa segera diperbaiki bugs-bugsnya. Karena ketika saat saya membuat ini memang masih ada beberapa bugs yang perlu diperbaiki. Ya wajar sih karena dia kan aplikasi baru ya, sambil jalan juga, jadi mungkin butuh waktu untuk penyesuaiannya. Semoga nggak lama, jadi biar ketika nanti teman-teman input sudah siap dan bisa lebih nyaman menggunakannya. Nah, ketika kita input range tadi, kita hanya memasukkan target indikator subkegiatan. Nah, artinya
Indikator program dan kegiatan akan ditarik otomatis melalui menu Renstra. Makanya, kita pastikan dulu Renstra-nya sudah diinput atau belum. Kalau Renstra belum diinput, efeknya ketika kita nanti mencetak Renja, indikator program dan kegiatan akan kosong, teman-teman. Jadi kita cek dulu apakah Renstra sudah diisi melalui menu Renstra, kemudian cascading Renstra. Nah, akan muncul seperti ini. Kebetulan kabupaten kami kemarin memang melaksanakan perubahan Renstra karena menyesuaikan dengan Kemendagri 0505889. Nah, seperti ini. Jadi Renstranya dipastikan sudah di-input di SIP DRI. Kalau teman-teman belum menginput, cara inputnya gampang banget. Untuk menginput Renstra, yang pertama kita isikan tujuan dulu. Jadi kita tap ke tab tujuan, kemudian klik tambah tujuan. Kita pilih perangkat daerah. Kita pilih bidang urusannya. Kemudian sasaran RPJMD-nya apa, tujuannya apa, dan nomor urut tujuannya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah tujuannya disimpan, kita tambahkan indikator tujuannya. Indikator tujuan itu sebaris dengan tujuannya. Jadi kalau tujuan 1, kita klik tombol tambah indikator di sisi kiri tujuannya. Nah, kemudian masukkan indikator tujuannya apa. Indikator tujuannya nilai perencanaan dalam sakit. Kemudian diklik, kemudian diisikan target-targetnya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, begitu seterusnya. Kalau tujuan dan indikator tujuannya sudah diisi, selanjutnya kita pilih sasaran. Kita inputkan sasarannya melalui tab sasaran. Kemudian kita klik tambah sasaran di sisi kiri tujuan. Jadi sasaran ini harus mengikuti tujuannya apa. Tujuan daerah ini, kemudian sasarannya apa. Kemudian dituliskan nomor urut sasarannya juga. Kalau sudah, klik simpan. Setelah kita menginput sasaran, kita tambahkan indikator sasarannya melalui menu tambah indikator di sisi kiri sasaran yang tadi sudah kita input. Klik sasaran. Nah, masukkan tolok ukurnya dan targetnya. Kalau sudah, klik simpan. Seperti ini teman-teman hasilnya nanti. Nah, kita bisa mengedit sasaran ataupun indikator sasarannya menggunakan menggunakan tombol pensil di sisi kiri atau menghapus juga bisa. Jadi semua tombol ada di sisi kiri. Nah, setelah sasaran diinput, kita masukkan juga programnya. Kita klik tab program. Kemudian kita tambahkan program. Jadi program itu berada di bawah sasaran. Jadi kita masukkan program sesuai dengan sasaran yang didukung program tersebut. Kita klik tambah program. Jadi kita pilih program yang mendukung dengan sasaran yang ada. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita memilih program, kita masukkan indikator program dan pagu anggarannya. Tolak ukur indikatornya apa, targetnya, kemudian masukkan pagunya juga. Kalau sudah, diklik simpan. Hasilnya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita mau mengubah pagu anggarannya, mengubah indikatornya, bisa menggunakan menggunakan tombol pensil di sisi kiri. Setelah kita menginput program, kita inputkan kegiatan melalui tab kegiatan.
Nah, tombol kegiatan ada di sisi kiri, kita klik tambah kegiatan. Selanjutnya, kita pilih kegiatan yang akan ditambahkan. Kemudian diklik simpan. Ternyata kegiatannya sudah ada, jadi kita pilih kegiatan lain yang belum diinput, kemudian klik simpan. Nah, setelah itu nanti di bawah baris kegiatan yang kita tambahkan akan ada baris kosong untuk menginputkan indikator dan pagu. Jadi kita klik tombol pensil di sebelah kiri, tombol ubah pagu kegiatan, kemudian kita masukkan tolak ukur indikator kegiatan. Setelah itu dimasukkan target awal dan satuannya. Kemudian target tahunan dan pagu anggaran tahunan, juga target di akhir masa Renstra. Jika sudah diisi semua, kita klik simpan. Jadi nanti baris yang tadi kosong akan terisi indikator dan target serta pagu yang kita inputkan. Setelah mengisikan kegiatan, selanjutnya kita input subkegiatan yang ada di Renstra kita. Kita pilih tab subkegiatan atau yang paling kanan. Nanti akan tampil halaman subkegiatan. Selanjutnya kita pilih tambah subkegiatan di kiri. Kita pilih subkegiatan yang akan ditambahkan, kemudian diklik simpan. Maka akan muncul satu baris kosong di bawah subkegiatan yang kita tambahkan tadi. Kita klik tombol ubah pagu subkegiatan di sebelah kiri untuk menambahkan indikator dan menambahkan pagu subkegiatan. Kemudian masukkan tolak ukur subkegiatan sesuai dengan Renstra yang dibuat. Kemudian tambahkan target awal dan satuan, juga tambah target tahunan dan pagu tahunannya. Kemudian tambahkan target akhir. Jika sudah terisi semua, diklik simpan. Maka baris di bawah subkegiatan akan terisi indikator dan pagu subkegiatan tersebut. Oke, demikian cara menginput Renstra dan Renja di SCPD RI. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Thank you for watching. Sampai jumpa di lain kesempatan.